What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.5 beta 2. Ya, baru aja semalam atau tepatnya dini hari tadi dirilis oleh Apple. Setelah 1 minggu sebelumnya Apple merilis iOS 15.5 beta 1. Nah, sekarang yang beta 2 nya nih dirilis. Apa saja kira-kira yang terbaru pada iOS 15.5 beta 2 ini? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 15.5 beta 2. Bukan hanya iOS saja yang dirilis, tetapi adanya iPadOS 15.5 beta 2, watchOS 8.6 beta 2, tvOS 15.5 beta 2, lalu macOS 12.4 beta 2. Setelah 1 minggu sebelumnya Apple merilis beta 1-nya, nah sekarang Apple merilis beta 2-nya nih. Ada beberapa fitur baru dan tentunya ada juga perbaikan-perbaikannya. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama adalah Apple Account Card. Nah, Apple Account Card ini kemungkinan akan ada di iOS 15.5 nanti. Kira-kira seperti inilah logonya. Nah, cuman ini di iPhone 6s gua belum menemukan fitur tersebut. Bahkan di Apple Wallet-nya juga nggak ada ya, di bagian wallet sini belum ada. Gue juga belum tahu kenapa belum muncul. Tetapi itu kemungkinan akan ada di iOS 15.5 nanti. Ya, kira-kira akan ada Apple Account. Jadi ada Apple Card, ada Apple Case, Apple Pay. Nah, sekarang ada Apple Account nih. Gue juga nggak tahu tujuan Apple untuk apa, tetapi kira-kira itulah yang akan dirilis oleh Apple. Lalu selanjutnya ada fitur baru atau tambahan fitur pada aplikasi Weather. Adanya report issue. Maksudnya report issue itu gimana? Jadi kalau kalian atau teman-teman membuka aplikasi Weather di sini, nah seperti ini kan aplikasi Weather ya. Kalau kalian scroll ke paling bawah seperti ini, di sini ada report issue ya. Nah, kelihatan nggak ya? Coba gue terangin sedikit. Ya, report issue-nya kalau kita see more, di sini ada cukup banyak ya yang bisa kita report atau kita laporkan ke Apple biar kita bisa memberikan feedback terhadap aplikasi Weather kayak gitu. Lalu selanjutnya sebenarnya ada tampilan baru pada aplikasi Stocks ini. Cuman entah kenapa gue juga bingung nih, di iPhone 6s tidak terjadi. Padahal di beberapa iPhone tampilannya berubah. Mungkin ini untuk iPhone yang versi terbaru atau lebih baru ya. Tapi kalau misalkan 6s ini kayaknya nggak kebagian, masih sama aja tampilannya seperti ini kayak gitu cuy. Lalu selanjutnya aplikasi Safari ini akan support dengan passkey. Nah, ini passkey ini sebenarnya ya intinya berhubungan sama password dengan key juga ya. Tapi ya nanti gue akan jelaskan deh di versi resminya ya atau versi publiknya. Karena gue juga di sini belum menemukan bagaimana cara penggunaannya. Namanya juga masih tahap beta. Jadi masih tahap uji coba dan bisa jadi nanti pada saat versi publiknya dihapus atau dihilangkan oleh Apple seperti itu. Lalu selanjutnya, seperti kita tahu sebelum-sebelumnya iOS 15 sudah support dengan DualSense Stick PS5 intinya kayak gitu. Cuman itu ada perbaikan juga di iOS 15.5 nanti kayak gitu. Ya karena gua nggak ada PS5 jadi gua nggak bisa cobain nih di iPhone 6s gua kayak gitu cuy. Tapi nanti mungkin gua akan cobain, gua akan usahakan lebih tepatnya cobain hubungan ke DualSense atau PS5, stick PS5 pada saat versi publiknya dirilis. Oke. Lalu selanjutnya ada fitur Braille di VoiceOver. Jadi buat teman-teman yang menggunakan VoiceOver, kalian bisa pergi ke setting, lalu kalian pergi ke accessibility di sini. Nah, lalu di sini kalian pilih yang VoiceOver. Nah, di sini ada Braille ya. Jadi nggak cuma speech aja, tapi ada Braille juga di sini. Buat teman-teman bisa menggunakan fitur ini juga nih ya. Sudah ditambahkan oleh Apple nantinya di iOS 15.5 kayak gitu cuy. Ya, selanjutnya ada pada aplikasi Home. Aplikasi Home ini akan berguna lebih banyak lagi karena dia bisa share play juga nantinya. Cuman setelah gue pelajarin ini gue masih belum bisa menggunakan ya. Tapi ingat, aplikasi Home ini harus terhubung dengan perangkat-perangkat yang sudah kompatibel dengan Home atau HomeKit-nya Apple seperti itu, seperti HomePod, CCTV ataupun lainnya ya. Tapi yang sudah support dengan HomeKit-nya Apple kayak gitu. Tapi entah kenapa saat ini gue belum bisa mencoba fitur share play yang ada pada aplikasi Home ini. Mungkin nantinya akan gue coba deh di versi publiknya. Oke? Ya, lalu selanjutnya AirDrop berjalan dengan lancar meskipun katanya ada isu di iOS 15.4.1 sebelumnya ada isu bermasalah AirDrop. Nah, sudah gue cobain juga. Misalkan gue akan tes kirim gambar ini ke iPhone 13 Pro gue ya, contoh aja ya. Di sini gue akan kirim AirDrop, katanya sempat ada trouble atau masalah pada AirDrop. Nah, untuk di iOS 15.5 nanti akan sudah diperbaiki. Ya, sebentar gue aktifkan dulu AirDrop pada iPhone 13 Pro gue di sini. Oke, kita akan tes kirim. Sebenarnya gue nggak ngalamin isu sih, tapi entah kenapa katanya ada isu gitu katanya. Nah, sekarang ini udah bisa ya, langsung terkirim gambarnya dan aman kayak gitu. Dan by the way, gue kasih tahu kenapa gue tidak menggunakan 13 Pro
Ya karena 13 Pro gue untuk sehari-hari penggunaan. Kenapa versi betanya gue install di 6S? Karena ini iPhone untuk percobaan atau iPhone secondary gue. Jadi ya udah, gue jadiin beta aja kayak gitu. Selanjutnya ada perbaikan juga pada Shazam Mystery yang ada pada control center. Kalau teman-teman belum taruh Shazam di control center sini, kalian bisa pergi ke setting ya, di bagian setting sini kalian pergi ke control center ya, di bagian setting kalian pergi ke control center, lalu kalian tambahkan yang Shazam atau music recognition ini. Oke, maka akan ada di control center kalian seperti ini. Nah, cara untuk mengetahui history Shazam ya, kalian tinggal tap dan tahan pada icon Shazam di control center. Kalian tap dan tahan seperti ini, maka akan muncul hasil historinya seperti itu cuy. Dan ini sudah diperbaiki, yang sebelumnya katanya ada bug, tapi saat ini di iOS 15.5 sudah diperbaiki seperti itu cuy. Oke, selanjutnya kita akan tes atau kita cek storage ya, apakah sudah diperbaiki loadingnya, sistem datanya kita cek di bagian setting langsung, lalu kita pergi ke general, lalu kita pergi ke iPhone storage, dan ini nggak akan gua cut videonya. Jadi kalau memang lama gua akan infokan ke kalian. Tapi harusnya sudah tidak lama ya. Nah bener kan, sudah nggak lama ya, karena di iOS 15.4.1 loading storage itu sudah diperbaiki, alias sudah bener, sudah nggak lama lagi. Nah kita cek sekarang sistem datanya. Ya, sistem datanya cukup kecil ya, hanya 3 GB saja yang ada pada sistem data di iPhone 6s gua terutama. Tapi kita nggak tahu, mungkin nanti versi publiknya gua akan infokan di iPhone 13 Pro gua. Oke, kayak gitu. Tapi so far iPhone storage aman, tidak ada masalah. Ya oke, sekarang kita bahas pembahasan performance. Nah sejauh ini versi beta 2 performance di iPhone 6s kagak ada kendala, aman-aman aja. Cuman ya bug-bug pasti ada, namanya juga versi beta. Seperti ini contoh ya, ini widget news nih. Berhubung Apple ID yang ada pada iPhone 6s ini adalah Apple ID region US, jadi gue bisa menggunakan aplikasi news yang ada pada iPhone. Seperti itu ya, ini aplikasi news ya yang ada pada iPhone. Dan ya kalau kita pikir-pikir ada bug-bug sedikit. Tadi kan kalian bisa lihat widget news agak lama loadingnya. Dan sejauh ini tapi performance aman, TikTokan, Twitteran, sosial media aman banget di iPhone 6s gue ini nih. Kapasitasnya juga cuma 16 GB, tapi so far nggak ada kendala, aman-aman aja iPhone 6s. Nice banget sih Apple, iPhone 6s masih aman banget. Ya udah, untuk membuktikan kita cek aja sekalian, karena nggak afdol kalau kita nggak tes benchmark pada iPhone 6s di iOS 15.5 beta 2. Oke, kita cek aja. Gua menggunakan Geekbench. Ya, di sini kalian bisa lihat modelnya iPhone 6s dengan iOS 15.5, RAM-nya 2 GB. Oke, kita langsung cobain aja run benchmarknya. Sekarang sedang proses juga, kita tungguin. Oke, ya sudah selesai hasil skornya. Untuk single skornya 537 aja, tapi untuk multi core skornya 1024. Wow, cukup ya, cukup banget sih untuk iPhone 6s. Karena sejauh ini untuk penggunaan secondary aja aman banget. Pasti teman-teman di sini juga banyak juga yang menggunakan iPhone 6s dengan kondisi primary atau sebagai HP utamanya kayak gitu. Dan di sini aman-aman banget sih. Ya kita lihat nanti aja versi resmi publiknya gimana performance-nya. Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian baterai. Ya, baterai ini sejauh ini aman banget, 44% saat ini kalian bisa lihat 44% ya. Dan ini cukup sangat aman banget. Kita langsung ke settingan aja, kita cek baterai di sini. Kalian bisa lihat di sini grafik baterai gua awet banget ya. Padahal gue gunain juga buat TikTokan ya, buat sosial mediaan, Twitteran kayak gitu. Dan kita cek bagian baterai health. Baterai health gue sudah 96% ya, karena memang sempat ganti baterai juga dan lama juga turun baterai health-nya. Tapi saat ini baterai health-nya sudah 96% seperti itu. Dan so far aman-aman aja untuk baterai, nggak ada kendala. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Tapi ya kalau bicara baterai yang ada pada iPhone 6s, kita nggak bisa berharap banyak sih ya, karena device-nya juga device lama gitu ya kan. Jadi ya wajar-wajar aja kayak gitu. Oke, kira-kira kapan rilis resminya atau publiknya iOS 15.5? Ya, menurut gua ini hanya rumor atau opini gua aja, tapi semoga prediksi ini bener. Kira-kira rilisnya akan kapan? Nah, gua rasa ya rilisnya akan masuk di bulan Mei ini. Feeling gua akan ada di bulan Mei, karena bulan Juninya ini sudah masuk Worldwide Developer Conference atau Apple Event Worldwide Developer Conference kayak gitu. Jadi kemungkinan Apple akan memperkenalkan iOS 16 pada di bulan Juni ini kayak gitu. Jadi iOS 15.5 kemungkinan akan ada di bulan Mei. Ini prediksi aja sih ya. Ya semoga aja bener kayak gitu. Ya, itu aja fitur-fitur dan perbaikan-perbaikan serta performance dan baterai yang ada pada iOS 15.5 khususnya dengan menggunakan iPhone 6s. Ya, kita tunggu aja nanti karena ini masih versi beta 2. Jadi masih iOS 15.5 beta 2. Ya udah, kita tunggu aja nanti versi publiknya bagaimana, karena spekulasinya masih banyak banget, masih banyak juga fitur yang bisa jadi kagak jadi dirilis, bisa jadi. Kayak gitu. Jadi ya udah, kita tunggu aja dan kita nantikan aja iOS 15.5 publiknya resminya dirilis seperti itu. Oke, segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.